Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang henti jantung dan baut jantung. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari henti jantung. Henti jantung merupakan kondisi di mana jantung kehilangan fungsi secara mendadak akibat adanya kerusakan listrik pada jantung yang menyebabkan jantung tidak dapat memompa darah dengan baik ke seluruh tubuh. Adapun etiologi atau penyebab dari henti jantung ini, yang pertama yaitu karena kecelakaan, lalu ada penyakit jantung koroner, lalu tenggelam, lalu adapun penyebab lain fibrilasi ventricle takikardi, trauma berat, infark miokard akut, hipovolemia, gangguan metabolisme, dan cedera otak. Adapun faktor fisiologi atau proses terjadinya henti jantung ini yaitu akibat dari takikardi ventricle tadi. Hal ini karena adanya gangguan dalam proses pembentukan impuls ataupun akibat adanya gangguan konduksi. Frekuensi nadi yang cepat akan menyebabkan fase pengisian ventrikel kiri akan memendek sehingga pengisian darah ke ventrikel juga ikut menurun dan mengakibatkan penurunan curah jantung. Ventricle takikardi dengan keadaan hemodinamik stabil, kemudian terapi dengan medika mentosa lebih diutamakan. Adapun manifestasi klinis ataupun gejala dari henti jantung yaitu yang pertama, pasien tidak ada respon sama sekali, lalu napas pasien tidak spontan, dan nadi pasien tidak teraba. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang terapi non farmakologi pada pasien henti jantung. Yang pertama yaitu melakukan kompresi dada. Kompresi dada dilakukan dengan cara yang pertama yaitu tekan cepat dan tekan kuat. Lalu yang kedua, setelah melakukan penekanan, biarkan dada pasien untuk mengembang seperti semula. Lalu yang ketiga, periksa nadi femoralis selama pemberian kompresi untuk menentukan efektivitas kompresi. Yang keempat, berikan kompresi dada dengan perbandingan 30:2 selama waktu napas belum diberikan. Yang kelima, yaitu pemberian kompresi dada diberikan secara bergantian dengan penolong lain setiap 2 menit. Yang kedua yaitu pengontrolan jalan napas. Ketika terjadi henti jantung, maka suplai darah menurun sehingga organ dalam tubuh kekurangan oksigen. Oleh karena itu, sangat diperlukan bantuan oksigen tanpa menghentikan kompresi dada. Pertahankan jalan napas pasien dengan cara yang pertama, tengadahkan kepala lalu angkat dagu pasien. Yang kedua, kemudian dorong rahang pasien tanpa serta ekstensi kepala jika dicurigai cedera kepala dan leher. Yang ketiga yaitu pernapasan dan ventilasi. Pertama, kaji pengembangan dada pasien untuk mengetahui keadekuatan ventilasi. Yang kedua, jika ventilasi dengan back valve mask memadai, maka pelaksanaan jalan napas invasif dapat ditunda hingga sirkulasi spontan kembali. Lalu yang ketiga, monitor kecepatan dan kedalaman ventilasi. Yang keempat, pada pasien yang tidak terpasang alat bantu jalan nafas, kecepatan ventilasi sebanyak 2 kali setelah pemberian 30 kali kompresi dada. Yang selanjutnya itu pemasangan akses sirkulasi. Pendarahan ini dilakukan dengan akses intravena atau IV. Lalu adapun defibrilasi. Tujuan dilakukan defibrilasi ini yaitu untuk mengetahui gangguan irama jantung yang mengindikasikan dapat diberikan kejut listrik sesegera mungkin. Adapun selain terapi non farmakologi, adapun secara farmakologi, obat yang diberikan kepada pasien henti jantung yang pertama yaitu epinefrin, lalu vasopressin, dan amidaron. Yang pertama yaitu epinefrin. Epinefrin diberikan dengan dosis 1 mg dengan cara IV. Obat diberikan setiap 3-5 menit sebelum henti jantung pasien dewasa. Adapun efek samping dari obat ini, yang pertama yaitu dapat meningkatkan aliran darah koroner dan cerebral selama RCP. Yang kedua, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa dosis yang lebih tinggi atau peningkatan dosis epinefrin selama henti jantung dan napas tidak memberikan efek yang baik. Epinefrin dapat diberikan lewat selang endotrakea jika akses IV tidak dapat dilakukan. Lalu obat yang kedua yaitu vasopressin. Obat ini diberikan dengan cara IV maupun IO, dapat digunakan sebagai pengganti dosis pertama atau kedua epinefrin.
Dosis awal lalu obat yang ketiga yaitu amiodaron. Dosis yang diberikan yaitu 300 mg dengan cara IV. Lalu berikan cairan IV sebanyak 20 ml. Setelah injeksi obat dilakukan, tinggikan ekstremitas selama 10-20 detik setelah pemberian obat. Terus selanjutnya itu pemeriksaan diagnostik untuk pasien jantung. Yang pertama itu pemeriksaan EKG, kedua sinar X, lalu yang ketiga ada CT scan atau MRI. Lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang kedaruratan jantung. Kedaruratan jantung dapat mengakibatkan serangan jantung atau bahkan henti jantung secara mendadak. Untuk menangani kedaruratan jantung maka dapat dilakukan dengan yang pertama, mengidentifikasi tanda-tanda serangan jantung. Yang kedua, mencegah terjadinya komplikasi. Yang ketiga, menenangkan pasien dan membawa pasien ke unit gawat darurat. Yang keempat, memberikan bantuan hidup dasar. Yang kelima, membawa pasien yang dalam kondisi stabil untuk diberikan perawatan jantung lanjutan.